Orang yang benar-benar hebat tidak akan memaksa melakukan sesuatu yang konyol supaya dibilang hebat. Langit tidak pernah bilang dirinya tinggi karena semua orang sudah yakin langit itu tinggi. Hanya orang insecure yang harus sering-sering bikin sensasi supaya kelihatan hebat. Ini adalah bukti Jokowi itu gelisah dan tidak yakin bahwa dia itu sehebat dulu. Dia harus eksis setiap hari. Dia harus diliput media setiap hari. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Kerajaan Jokowi pelan-pelan runtuh. Apakah kalian percaya? Kalau kalian mendengarkan apa kata pendukungnya, tentu saja mereka akan bilang Jokowi itu hebat dan tidak akan tumbang. Mereka akan bilang, kalau ada aturan 3 periode, Jokowi pasti akan menang Pilpres lagi dan membawa Indonesia lebih maju. Hanya orang bodoh yang percaya apa kata mereka. Sebenarnya sudah ada banyak bukti kenapa Jokowi dan anak-anaknya sedang menghadapi masa depan yang suram. Yang pertama, kita bahas tentang Kaisang. Kaisang ini termasuk paling sial. Jokowi sebenarnya ingin agar Kaisang sukses seperti Gibran yang menjadi wakil presiden. Mungkin kalian masih ingat, Kaisang sempat dirumorkan akan ikut Pilkada Jakarta. Bahkan menurut spekulasi, aturan sudah disiapkan, yang mana usia Kaisang digeser sehingga bisa ikut pilkada. Usia Kaisang tidak cukup saat mendaftar, tapi berusaha dibuat agar usia dihitung saat pelantikan sehingga Kaisang bisa memenuhi syarat. Tapi kemudian terjadi demo besar dan DPR nyerah sehingga aturan ini tidak lagi dibicarakan. Kaisang game over. Semua ini berawal dari ulah dia dan istrinya yang pamer naik pesawat jet pribadi ke Amerika. Pamer makan sandwich mahal sehingga memancing reaksi negatif dari masyarakat. Ini yang menurut saya menjadi titik balik kehancuran karir politik Kaisang. Sejak itu, Kaisang seolah menjadi kartu mati. Apapun yang dia lakukan dan ucapkan akan dianggap negatif. Rakyat seolah geli dan marah dengan Kaisang. Apalagi sebelumnya, gayanya memang agak bikin emosi sebagian orang. Suka menantang mentang-mentang bapaknya pernah menjadi presiden. Baru-baru ini Kaisang harus menerima kenyataan pahit. Melalui PT Harapan Bangsa Kita, dia memiliki mayoritas saham di PT Panca Mitra Multi Perdana atau PMMP. Ini adalah perusahaan pengolah dan pengekspor udang, di mana sahamnya saat ini anjlok 57% dalam setahun terakhir. Perusahaan ini juga terus merugi, kinerja keuangan negatif, sempat menunggak gaji karyawan. Sahamnya sekarang masuk kategori saham gocap atau harga 50 perak. Bisnis Kaisang banyak yang gulung tikar. Ada yang berpendapat selain karena terlalu berharap banyak pada tren kekinian atau hype, Kaisang juga terlalu tergantung pada nama bapaknya. Tanpa Jokowi, anak-anaknya takkan bisa seperti sekarang. Mau menjadi ketua umum PSI aja harus dibantu bapaknya secara tidak langsung. Maksudnya, kalau bukan anak Jokowi, apakah mungkin bisa langsung menjadi ketua umum partai dalam 2 hari setelah menjadi anggota? PSI butuh kekuatan politik Jokowi, makanya tidak keberatan Kaisang menjadi ketua umum. Mungkin perjalanan Kaisang hanya akan mentok sampai di posisi elit partai politik. Mau ikut pilkada atau pilpres, semua itu tinggal kenangan pahit. Itu adalah mimpi yang takkan terjangkau lagi bagi Kaisang meskipun dipaksakan oleh Jokowi. Kelakuan dan gayanya yang selangit jauh lebih ngeselin dibanding Gibran yang lebih kalem dan tidak banyak ulah. Gibran aja sekarang banyak yang enek, apalagi Kaisang. Kalau bukan berkat Jokowi, Kaisang sekarang hanya butiran pasir di pantai yang tidak akan dipedulikan orang-orang. Yang kedua, ini tentang Gibran. Kalian mungkin sudah tahu, Gibran sering absen bersama dengan Prabowo di acara atau pertemuan penting. Selain itu, Prabowo pernah memilih mengutus AHY ke Cina karena situasi dalam negeri yang tidak kondusif akibat demo besar. Kenapa bukan Gibran yang diutus, padahal dia wakil presiden? Dari sini sudah jelas, Gibran itu hanya akan malu-maluin kalau disuruh kunjungan kerja ke luar negeri. Semua orang juga tahu. Masa Prabowo nggak tahu? Daripada bikin malu negara, lebih baik utus yang lebih kompeten.
Sebagai gantinya, Gibran temui perwakilan ojol. Intinya Gibran itu tidak dianggap, semua sudah terbongkar, pendidikan Gibran juga sedang dikuliti habis-habisan. Gibran itu hanya lumbung suara yang dimanfaatkan Prabowo supaya dia bisa menang Pilpres. Posisi presiden dan wakil presiden saat ini sangat tidak seimbang. Wakil presiden mengurus hal remeh dan receh. Gibran tidak dikasih panggung untuk berkembang. Dan yang ketiga, ini tentang Jokowi sendiri. Ada satu cerita yang lucu. Belum lama ini, Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Sinaga, datang ke Solo untuk menemui Jokowi. Dan yang lebih lucu lagi, dia ke sana untuk melaporkan dugaan penyelewengan bantuan pendidikan program era Jokowi. Program beasiswa di era Jokowi tahun 2017 tidak turun ke masyarakat. Apakah kalian juga merasa ini aneh dan lawak? Kalau memang ada penyelewengan, berarti bisa dibilang ada potensi pelanggaran hukum atau korupsi. Secara logika, dia seharusnya lapor ke penegak hukum, entah itu Kejaksaan Agung, polisi, atau KPK, atau minimal laporkan ke Prabowo selaku presiden saat ini. Lah, ini kok lapornya ke Jokowi? Memangnya Jokowi bisa apa? Cuma mantan presiden yang suka bermain presiden-presidenan. Ngapain coba lapor ke Jokowi? Dia tidak bisa melakukan apapun karena tidak punya kuasa untuk mengerahkan kekuasaannya untuk mengatasi masalah itu. Apakah PSI ini mau bikin drama antara Parpol dan Jokowi? Atau karena didesak oleh keluarga Jokowi sehingga PSI seolah-olah sangat memuja Jokowi? PSI kali ini berubah menjadi partai murahan yang tidak ada harga dirinya. PSI dijual murah oleh Jokowi. Saya curiga ini cuma akal-akalan Jokowi supaya diliput berita atau minimal bikin sandiwara supaya orang-orang melihat, oh ternyata banyak yang antri ketemuan dengan Jokowi. Udah basi. Ini menunjukkan Jokowi itu insecure, takut tidak dibicarakan oleh publik. Kalau memang Jokowi itu hebat seperti yang diyakini pendukungnya, harusnya Jokowi santai aja. Tidak usah sibuk tidak menentu dan cawe-cawe mondar-mandir seperti orang gelisah. Orang yang benar-benar hebat tidak akan memaksa melakukan sesuatu yang konyol supaya dibilang hebat. Langit tidak pernah bilang dirinya tinggi karena semua orang sudah yakin langit itu tinggi. Hanya orang insecure yang harus sering-sering bikin sensasi supaya kelihatan hebat. Ini adalah bukti Jokowi itu gelisah dan tidak yakin bahwa dia itu sehebat dulu. Dia harus eksis setiap hari. Dia harus diliput media setiap hari. Para pendukungnya harus mempromosikan kehebatannya setiap hari. Kalau ada yang mengkritik, siapapun itu akan dianggap sebagai kelompok sakit hati kala Pilpres yang belum bisa move on. Justru yang dilakukan ini membuat semua orang merasa jijik. Sudah pensiun tapi masih mau menjadi presiden bayangan. Betapa gila kekuasaan, tapi ini adalah fakta. Kerajaan Jokowi melemah, diambang hancur total. Dan anak-anaknya tidak bisa diharapkan. Masa depan mereka juga suram dan gelap. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.